Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam akuntansi. Bertemu lagi di video pembelajaran akuntansi bikin happy bersama saya Ini Sunia. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah untuk kelas 12, di mana pembahasan materinya sudah memasuki akuntansi aset tetap, yaitu bagian konstruksi dalam pengerjaan. Sebelum kita memulai pembelajaran selanjutnya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar dari materi ini, yaitu terdiri dari ranah pengetahuan 3.10 dan 3.12 dan ranah keterampilan 4.10 dan juga 4.12. Oke, selanjutnya kita mulai dulu untuk konstruksi dalam pengerjaan pengertiannya. Jadi konstruksi dalam pengerjaan ini penyelesaiannya pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan garing atau melewati satu periode tahun anggaran. Dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Apabila sudah selesai dan siap digunakan, harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap. Jadi konstruksi dalam pengerjaan ini dilakukan apabila misalnya melakukan pembangunan suatu gedung, kemudian melewati periode tahunnya. Jadi harus dilakukan tahun berikutnya kembali. Nah, ini namanya konstruksi dalam pengerjaan. Oke, kita langsung masuk ke dalam contoh studi kasus. Di mana yang pertama, ini ada transaksinya. Pada tanggal 31 Mei 2018 dilakukan pembangunan gedung dan telah dilakukan pembayaran termin pertama sebesar 15 miliar dengan SPM nomor 2550 dan SP2D nomor 510. Sementara pembayaran termin kedua sebesar 10 miliar dengan SPM nomor 2560 dan SP2D nomor 520 dilakukan pada tanggal 7 November 2018. Dari contoh kasus ini kita ketahui bahwa ada dua tanggal, ada pembayaran termin pertama tanggal 31 Mei 2018 dan termin keduanya dibayarkan pada tanggal 7 November 2018. Berarti ada dua jawaban. Kemudian berdasarkan data tersebut, Anda diminta untuk membuat jurnal transaksi untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan. Langsung saja kita jawab. Untuk jurnal transaksi pembangunan gedung konstruksi dalam pengerjaan adalah sebagai berikut. Untuk yang tanggal 31 Mei 2018, untuk laporan operasionalnya di sini ada uang muka pembangunan gedung pada kas di kas daerah sebesar 15 miliar yang ini ya. Kemudian untuk laporan realisasi anggarannya ini tanggal 31 Mei juga, belanja modal, keterangannya adalah pembangunan gedung pada estimasi perubahan sal sebesar 15 miliar. Jadi kita buat dalam setiap transaksi, setiap tanggal kita bikin ada laporan operasional dan juga ada laporan realisasi anggaran. Oke, perbedaannya kalau di laporan operasional dia langsung ke uang muka, kemudian ada kas. Kalau di laporan realisasi anggaran masuknya ke belanja, kemudian ada estimasinya. Oke, lanjut kita masuk ke yang soal nomor 2-nya yaitu tanggal 7. Yang tadi juga ini saya berikan agar tidak bingung. Jadi untuk yang kedua ini, pembayaran termin kedua dilakukan tanggal 7 November. Jurnalnya juga sama seperti tanggal 31 Mei 2018 tadi, bahwa untuk laporan operasionalnya uang muka pembangunan gedung pada kas di kas daerah sebesar 10 miliar. Kemudian untuk laporan realisasi anggarannya belanja modal, keterangannya pembangunan gedung pada estimasi perubahan sal sebesar 10 miliar. Ini untuk di tahun 2018 terjadi dua transaksi pembayaran, termin pertama dan juga termin kedua. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi. Ternyata ada keterangan bahwa
sampai akhir tahun 2018 pekerjaan pembangunan gedung belum selesai, yang membuat pekerjaan pembangunan ini akan dilanjutkan pada tahun 2019. Dalam penyusunan neraca akan dibuat jurnal atas konstruksi dalam pengerjaan. Jadi kan awalnya tadi gedung dibuat tahun 2018, kemudian pada akhir tahun ternyata diketahui bahwa pembangunan gedungnya belum selesai, sehingga mau tidak mau pembangunan ini akan dilanjutkan di tahun 2019. Namun pada saat transaksi seperti ini, kita harus membuat laporannya di akhir tahun 2018, yaitu tanggal 31 Desember. Dibuat laporan operasional, yaitu konstruksi dalam pengerjaan, ini keterangannya gedung, pada uang muka pembangunan gedung sebesar 25 miliar. Angka 25 miliar ini dari mana? Yaitu yang tadi, dari transaksi pembayaran termin pertama sebesar 15 miliar, ditambah pembayaran termin kedua sebesar 10 miliar, yaitu sama dengan 25 miliar ya. Kemudian untuk laporan realisasi anggarannya ini tidak ada jurnalnya. Oke. Jadi untuk neracanya, pada saat penyusunan neraca dibuat jurnalnya seperti ini. Yang ada hanya di laporan operasionalnya saja ya. Selanjutnya, transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 15 Mei, ini sudah masuk ke tahun berikutnya ya, tahun 2019, dilakukan pembayaran termin terakhir atau termin ketiga sebesar 3 miliar dengan SPM nomor 075 dan SP2D nomor 085. Berdasarkan data yang dimiliki pengelola aset, didapatkan informasi bahwa selain nilai tersebut, terdapat juga biaya fee tim pengadaan gedung sebesar 150 juta. Jadi selain kita bayar termin yang terakhir, ternyata ada juga biaya tambahan, yaitu biaya fee timnya, yaitu sebesar 150 juta. Nah, bagaimana untuk jurnalnya untuk pembangunan gedung ini? Kita lanjut jawab untuk laporan operasionalnya. Jadi kita bikin 3 akun di sini. Yang pertama adalah uang muka pembangunan gedungnya, yang ini sebesar 3 miliarnya. Kemudian untuk biaya fee tim pengadaannya sebesar 150 juta. Dan pada kas daerah, yaitu kita tambahkan 3 miliar ditambah 150 juta, yaitu 3 miliar 150 juta ya. Dan untuk laporan realisasi anggarannya, kita bikin 3 akun juga. Yang pertama, belanja modal. Ini belanja modal untuk pembangunan gedung sebesar 3 miliar. Kemudian ada biaya fee tim pengadaan. Ini sama ya untuk laporan operasionalnya sebesar 150 juta. Pada estimasi perubahan SAL sebesar penjumlahan antara kedua ini, yaitu 3 miliar 150 juta. Oke. Ini untuk pembayaran termin terakhir plus ada biaya fee tim pengadaan. Ini untuk yang terakhir kalinya pembiayaan gedungnya. Kemudian selanjutnya ada transaksi lagi, di mana pembangunan ini ternyata dinyatakan sudah selesai pada tanggal 30 Mei 2019. Berarti ada 3 termin pembayaran. Nah, selanjutnya kalian diminta untuk membuat jurnal ini, konstruksi dalam pengerjaan ini untuk direklasifikasikan menjadi aset tetap. Yang pembangunan gedung tadi diklasifikasikan menjadi aset tetap, yaitu gedung dan bangunan. Jadi kita buatkan akunnya menjadi gedung dan bangunan. Bagaimana untuk jurnalnya? Untuk laporan operasional, kita lihat di sini, ini ada gedung dan bangunan sebesar 28 miliar 150 juta. Nah, untuk nominal 28 miliar 150 juta ini, kita lihat dari manakah nominal ini? Kita lihat dari sini ya. Nih, yang awalnya ini kan dia pertama kali dia bayar termin pertama 150 juta. Ditambah termin kedua 10 miliar. Berarti berapa nih? 15 miliar tambah 10 miliar, 25 miliar. Kemudian selanjutnya di soal yang kedua, ini di tahun 2019 termin ketiga, yaitu pembayarannya 3 miliar. Kemudian ada juga fee tim pengadaan gedung sebesar 150 miliar.
Dari 20 miliar tadi ditambah 3 miliar, 28 miliar tambah 150 juta berarti 28 miliar 150 juta. Nah, itu berarti untuk ke 28 miliar ini, 28 miliar 150 juta ini terdiri dari termin pertama, termin kedua, termin ketiga, ya. Nah, untuk uang muka pembangunannya adalah 3 miliar 150 juta. Ini dari transaksi yang tahun 2019, hanya yang 2019 saja. Kalau yang 3 miliar 150 juta ini, kalau yang konstruksi dalam pengerjaan ini masuknya ke tahun 2018. Jadi kita bagikan. Nah, ini kan kalau digabung ini adalah 28 miliar 150 juta. Tapi terdiri dari 2019, kemudian dari 2018. Ya, paham ya? Kemudian untuk laporan realisasi anggarannya, ini ada belanja modal gedung dan bangunan sama nominalnya tadi kita dapat dari termin pertama, termin kedua, dan termin ketiga. Kemudian uang muka pembangunan sebesar 3 miliar 150 juta ini juga sama dari tahun 2019. Kemudian kalau untuk yang terakhir itu konstruksi dalam pengerjaan atau gedung ini juga sama dari tahun 2018. Jadi semuanya sudah paham ya? Jadi alurnya kita buat dulu. Yang pertama tadi termin pertama ada uang mukanya, kemudian termin kedua juga ada uang mukanya. Kemudian ketika pindah tahun, perganti tahun, kita buatkan dulu di laporan neracanya, jurnal pada saat menyusun neraca akhir. Itu adalah konstruksi dalam pengerjaan pada uang muka. Kemudian setelah sudah masuk tahunnya, ternyata ada pembayaran termin ketiganya, kita buatkan lagi jurnalnya. Setelah selesai, baru kita reklasifikasikan. Nah, ini adalah jurnal reklasifikasinya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang belum dipahami, silakan kalian tanyakan ke saya melalui WhatsApp group atau WhatsApp pribadi. Kemudian nanti setelah ini saya berikan latihan soal di Google Classroom, silakan Anda kerjakan. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan selalu menggunakan masker setiap kalian keluar rumah. Salam sehat dan tetap semangat dalam melakukan PJJ dalam masa pandemi seperti ini. Terima kasih. Salam akuntansi bikin happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.